Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5176. Belum lagi Shirley Sidu yang sejak awal bersikap sopan kepada Harvey York. Bahkan Andre Sidu yang selalu memandang rendah orang lain pun menyadari bahwa Harvey York mungkin adalah orang besar yang mendapatkan biografi Javier Sidu yang sebenarnya. Sebelum dia mendapatkan kembali kekuatan tempurnya, dia masih harus mengandalkan Harvey York. Jadi dia menekan semua pikiran lain. Dan saat ini hanya ada rasa hormat di wajahnya. Murid keluarga Sidu lainnya secara alami mengikuti dalam keadaan seperti itu. Harvey York sedikit mengangguk pada orang-orang ini. Dan kemudian menatap Javier Sidu, yang telah memulihkan semua tulangnya, dengan ekspresi yang lebih bingung. Setelah ditangani oleh Master Kamar Mayat, Javier Sidu sekarang tidak terlihat jauh berbeda dari sebelum kematiannya. Hanya saja ini juga menunjukkan sekali lagi kekejaman sungai dan danau. Bahkan pria besar seperti Javier Sidu akan dibunuh karena berbagai alasan. Apalagi pria kecil biasa. Negara masih belum damai. Di bawah acara yang tampaknya tenang, ada terlalu banyak badai yang mengintai. Harvey York yang dari dulu ingin hidup damai, kini mengalami sedikit perubahan mentalitas. Bukan karena alasan lain. Bahkan untuk dunia yang makmur ini, dia perlu pergi ke Wolsing untuk bersenang-senang. 10 keluarga teratas, 4 pilar, 5 gerbang kuno, tempat suci seni bela diri utama. Ayo dan lihat, saya ingin langit cerah yang besar ini. Saya ingin musim panas yang besar ini untuk bernyanyi dan menari. Saya tidak ingin kegelapan di bawah terang negara H. Setelah menyipitkan mata sejenak, Harvey York berbalik dan berjalan keluar dari aula berkabung. Di tikungan, Fernanda Luksik keluar perlahan. Dia sepertinya mendapat berita. Dia memandang Harvey York dan sedikit mengernyit. Aku sudah tahu tentang Hotel Desa Tianmen tadi malam, Tuan Muda York. Meskipun saya tahu bahwa Anda baik, Anda dilindungi oleh seorang master seperti Rahel Hardy. Tapi dalam keadaan seperti itu, ada konflik dengan keluarga Ruelas dan keluarga Chow. Dan itu ditakdirkan untuk menjadi akhir yang tak ada habisnya. Ini sangat merepotkan. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan, "Seberapa merepotkan itu?" Selama mereka patuh datang dan berlutut di depan aula berkabung, saya secara alami akan memberi mereka beberapa kesempatan yang sesuai. Fernanda Luksik terhibur oleh Harvey York. Harvey York, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang karakter? Apakah itu pelindung agung, Philip Ivelik dan yang lainnya? Apakah kamu benar-benar berpikir mereka menyerah dengan tulus? Apa yang mereka takutkan saat ini hanyalah token master sekte di tanganmu. Ketika keluarga Ruelas dan keluarga Chow berada di bawah tekanan, mereka pasti akan mengkhianati untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini adalah kepala desa Tianmen. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Jadi saya sarankan, mari kita pergi ke keluarga Ruelas dan berdamai satu sama lain. Di satu sisi, biarkan keluarga Ruelas memulihkan reputasi Sidu tua dan memberikan penjelasan kepada keluarga Sidu. Di sisi lain, kami juga memberi keluarga Ruelas sedikit manfaat, sehingga semua orang bisa cocok. Masalah ini juga bisa diselesaikan dengan sempurna. Bagaimana perasaanmu? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Kedengarannya bagus. Tapi saya hanya tidak tahu manfaat apa yang harus saya berikan kepada keluarga Ruelas agar mereka dapat dijunjung tinggi." Fernanda Luksik melihat semua kebenaran, menatap Harvey York, dan berkata, "Ini sangat sederhana.
Hanya ada satu cara. Yaitu, kamu mengeluarkan pikiran tinju Tianmen dan memberikannya kepada keluarga Ruelas. Jika kamu tidak berani pergi, aku akan bernegosiasi dengan hatiku. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan hasil. Kamu tidak akan pernah menderita. Bab 5177. Pikiran tinju Tianmen. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan tampak seperti tersenyum tetapi tidak tersenyum. Kamu Nona Luxik. Mengapa kamu begitu yakin bahwa pikiran tinju Tianmen ada di tanganku? Fernanda Luxik berkata dengan tatapan tentu saja. Saya sudah mencari keluarga Sidu. Itu tidak benar. Untuk berdamai dengan keluarga Ruelas dan keluarga Cao. Saya sudah mencarinya di keluarga Sidu. Dan tidak ada hal seperti itu sama sekali. Dan kamu muncul pada titik kritis ini. Dan kamu sama sekali tidak terlihat seperti ahli Feng Shui. Tetapi kamu sangat baik. Elder Sidu bahkan memberimu token kepala. Kamu tidak punya ide. Siapa lagi yang punya? Cerdik. Harvey York tersenyum kecil. Saya memiliki apa yang disebut mentalitas yang saudara Sidu ketahui. Tapi, kenapa aku harus mengeluarkannya untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Ruelas dan keluarga Cao? Dalam hal perilaku mereka, normal untuk menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan dan menyembunyikan busur mereka, kan? Jadi, saya menolak kesepakatan itu. Harvey York menyipitkan matanya dan menatap Fernanda Luxik. Kamu hanya perlu berurusan dengan titik akupuntur Feng Shui. Dan menyerahkan hal-hal lain kepadaku. Lagi pula, dalam hal senioritas, kamu harus memanggilku paman. Dengarkan aku, dan jangan menderita. Mendengar bahwa Harvey York tidak menyangkal fakta bahwa dia memiliki tinju Tianmen. Mata Fernanda Luxik sedikit tenggelam. Dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, Harvey York, jangan tahan di sini. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu sedang mengerjai masa depan seluruh keluarga Sidu saat ini? Keluarkan pikiran tinju Tianmen. Bersihkan Sidu tua. Dan bersihkan keluarga Sidu. Bukankah itu buruk? Apakah mungkin? Apakah Anda akan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan seperti mereka? Tapi pertanyaannya adalah, ini adalah kepala desa Tianmen. Apakah kamu benar-benar bermain dengan mereka? Jelas. Bagi Fernanda Luxik, Harvey York hanya perlu bersedia menunjukkan mentalitas desa Tianmen. Adapun sisanya, itu tidak masalah. Harvey York memandang Fernanda Luxik dengan setengah tersenyum tetapi melihat melalui ekspresi Fernanda Luxik. Dan berkata dengan ringan. Untuk situasi seperti itu, menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan seringkali merupakan cara termudah. Tentu saja, jika mereka mau mendengarkan saranku dan datang bersama keluarga mereka untuk menjadi putra dan cucu yang berbakti, aku tentu tidak akan begitu kejam. Tapi jika mereka lupa datang, maka jangan salahkan aku, kan? Anda, kelopak mata Fernanda Luxik melompat. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu terobsesi. Jangan salahkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak begitu ceroboh. Ketika kata-kata itu jatuh, Fernanda Luxik berbalik dan pergi. Melihat sosok Fernanda Luxik, Harvey York sedikit tersenyum. Tidak jauh dari situ, Rahel Hardy datang, memandang punggung Fernanda Luxik dengan cemberut. Dan berkata, Tuan Muda York, apa yang ingin dilakukan wanita ini? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, apa yang harus dilakukan? Dia hanya menginginkan mentalitas tinju Tianmen. Dia menginginkan sihir. Keluarga Ruelas menginginkan spiritualitas. Keluarga Cao menginginkan spiritualitas. Semua orang menginginkan mentalitas tinju Tianmen. Jika itu masalahnya, saya ingin melihat berapa banyak ikan besar yang dapat ditangkap dengan metode mental yang tidak ada sejak awal. Tidak ada. Rahel Hardy sedikit terkejut.
Apa yang Sidu tua pelajari sebelumnya? Harvey York berkata dengan ringan. Ini hanya metode pengkondisian napas dalam yang saya buat untuk sementara. Benda itu. Bukankah itu tipuan pikiran? Ekspresi Rahel Hardy terkejut. Apa yang disebut mentalitas warisan yang setiap orang bersaing mati-matian? Tanah suci seni bela diri seperti desa Tianmen. Hanyalah sesuatu yang dibuat Harvey York untuk sementara. Bab 5178. Melihat ekspresi terkejut Rahel Hardy, Harvey York tersenyum dan melanjutkan. Jadi, saya memang memiliki benda ini. Tetapi jika saya mengeluarkannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, beberapa hal lurus dan tidak berharga untuk sesuatu seperti ini. Harvey York menghela napas, lalu mengganti topik pembicaraan. Menilai dari sikap Fernanda Luksik, keluarga Ruelas dan keluarga Chow tidak akan dengan mudah mengakui nasihat mereka. Mari kita minum teh di tempat lain dan menunggu mereka mengganggu kita. Ini adalah aula berkabung Brother Sidu. Jangan ganggu ketenangannya. 10 menit kemudian, Harvey York dan Rahel Hardy datang ke restoran teh bergaya Hong Kong di luar rumah leluhur keluarga Sidu. Tempat ini didedikasikan untuk minum teh pagi, dan rasanya sangat otentik. Dikatakan bahwa toko itu dibuka oleh seorang murid dari desa Tianmen di Hong Kong. Hanya ada satu teh pagi di desa Tianmen The General Ruder, dan tidak ada titik koma. Jadi bisnisnya sangat bagus. Ketika Harvey York dan Rahel Hardy tiba, tempat itu sudah ramai dan penuh orang. Mereka berdua tidak terlalu memikirkannya, tetapi dengan santai menemukan meja dan kursi di tengah aula untuk duduk. Setelah memesan teh dan makanan ringan, mereka perlahan mulai mencicipinya. Ada banyak diskusi di sekitar. Pimpinan seluruh desa Tianmen tidak besar. Jadi berita tentang apa yang terjadi di Hotel Desa Tianmen tadi malam telah menyebar. Banyak orang berdiskusi. Siapa yang berani menghancurkan tempat Diego Ruelas tadi malam? Selain itu, Demeter Ruelas dan Adam Chow, dua tokoh kuat di Desa Tianmen, juga bergegas kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, soal Javier Sidu juga terkuak. Banyak juga yang membahas bahwa tuduhan keluarga Ruelas terhadap Javier Sidu bisa dikatakan serampangan. Harvey York makan dan mendengarkan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas, sebagian besar orang percaya bahwa Javier Sidu dianiaya. Hanya saja keluarga Ruelas dan keluarga Chow memiliki terlalu banyak kekuatan di desa Tianmen. Jadi tidak ada yang berani mengatakan hal ini secara formal. Ketika Harvey York dan Rahel Hardy sedang makan, mereka akan minum teh dan membaca koran. Tiba-tiba, saya melihat beberapa kendaraan off-road Land Rover Range Rover diparkir langsung di gerbang restoran teh dengan momentum arogan yang tak tertandingi. Segera, lebih dari selusin pria berjubah seni bela diri terlihat menendang keluar pintu, dan kemudian dipimpin oleh seorang pria parubaya dalam setelan tang. Mereka berjalan agresif menuju tengah aula. Melihat sekelompok orang ini muncul, semua pengunjung yang hadir seperti tikus yang melihat kucing. Hampir tanpa omong kosong, orang-orang ini segera bubar. Satu persatu bersembunyi di sudut. Bahkan para pelayan dan koki di restoran teh menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap sekelompok orang dengan ketakutan. Sup pangsit ini sudah matang. Ketika pria berjas tang melewati dapur terbuka, dia memberikan pujian santai. Terima kasih, Penatua Bitor Sidu. Seorang pria yang tampak seperti penjaga toko membuka mulutnya dengan gemetar. Penatua Bitor Sidu mengabaikannya. Hanya mengambil pangsit sup dan menggigitnya. Lalu melemparkannya ke tanah. Seorang pria di sampingnya melangkah maju pada saat ini dan menamparkan manajer toko yang baru saja membuka mulutnya ke tanah. Apa kamu berbicara? Itu mempengaruhi nafsu makan Elder Bitor Sidu. Apa yang harus kamu salahkan? Mendengar ini,
Manajer toko berlutut dengan gemetar. Bersujud seperti bawang putih. Penatua ke-7. Ini salahku. Ini benar-benar salahku. Aku tidak akan pernah berani lagi. Bab 5179. Penonton terdiam. Dan semua orang menyaksikan adegan ini. Tetapi tidak ada yang berani berbicara untuk keadilan. Harvey York melihatnya dengan penuh minat. Dan kemudian berkata dengan senyum tipis. 7 Penatua. Rahel Hardy mengeluarkan ponselnya dan melihat informasinya. Dan membandingkannya dengan pria parubaya berjas tang. Lalu sedikit mengernyit. Dan berkata. Ini adalah tetua ke-7 dari Gereja Presbyterian Desa Tianmen. Keluarga Sidu. Itu disebut Bitor Sidu. Gelar kehormatannya adalah Penatua Bitor Sidu. Mata Harvey York menyipit. Keluarga Sidu. Adik laki-laki Sidu. Rahel Hardy berbisik. Itu benar. Dan itu miliknya. Namun, Penatua Bitor Sidu ini tidak akan pernah berbicara di pihak keluarga Sidu. Dikatakan bahwa dia telah melakukan banyak hal untuk keluarga Ruelas dan keluarga Chow untuk posisi tetua ke-7. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penjahat sejati. Selama ada cukup banyak manfaat, dia dapat mengkhianati siapapun. Aku bahkan curiga Tuan Sidu yang harus disalahkan atas nasibnya saat ini. Harvey York sedikit mengangguk. Tetapi matanya menjadi dingin. Lalu dia berkata dengan ringan. Kalau begitu ini harus dikirim oleh keluarga Ruelas dan keluarga Chow untuk membuat kita jijik. Kata-kata Harvey York tidak bermaksud menyembunyikan. Dan langsung bergema di aula yang kosong. Hampir semua orang memandang Harvey York tanpa sadar. Dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Mengatakan kata-kata seperti itu di depan begitu banyak orang memprovokasi Penatua Bitor Sidu. Bukankah orang ini takut mati? Ya, sedikit keterampilan, sedikit berani. Mendengar ini, Bitor Sidu, yang membawa tangannya, menoleh ke samping. Matanya tertuju pada Harvey York dari kejauhan. Dan matanya penuh dengan senyuman yang bukan senyuman. Tidak heran kamu bergegas ke pesta bujangan Diego Ruelas tadi malam untuk menimbulkan masalah. Dengan keberanian Anda, saya telah memutuskan bahwa selama Anda berlutut dan memohon belas kasihan, sebagai anjing saya, bukan berarti saya tidak dapat melindungi Anda. Mendengar kata-kata Bitor Sidu, suara terengah-engah tiba-tiba datang dari sekeliling. Semua orang memandang Harvey York dengan tidak percaya. Jelas tidak percaya bahwa pria berpenampilan biasa ini adalah orang yang menghancurkan pesta bujangan Diego Ruelas kemarin. Maka itu juga berarti bahwa dialah yang menjadi legenda untuk Javier Sidu. Memikirkan hal ini, semua orang yang hadir memandang Harvey York dengan cermat. Hanya saja tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Mereka tidak melihat apa yang istimewa dari Harvey York. Harvey York memandang Bitor Sidu dengan setengah tersenyum. Dan menghentikan Rahel Hardy, yang sedikit marah. Dan minum teh untuk dirinya sendiri. Apa? Berpura-pura tuli. Bitor Sidu memimpin orang-orang maju perlahan. Dan melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orangnya menyebar dan mengelilingi mereka ke segala arah. Saya tahu Anda memiliki token kepala di tangan. Tapi aku minta maaf. Benda itu tidak berguna bagiku. Karena aku, tetua ke-7, bertanggung jawab atas penjaga rahasia desa Tianmen. Penjaga gelap. Kamu bisa mengabaikan token master. Ini adalah salah satu aturan desa Tianmen kami. Jadi, belum terlambat bagimu untuk berlutut sekarang. Sambil berbicara, Bitor Sidu bertepuk tangan. Dan selusin orang di sekitarnya dengan cepat bubar. Semuanya menatap Harvey York dan Rahel Hardy. Harvey York tersenyum. Dia meletakkan cangkir teh. Dan berkata, Rahel, tampaknya desa Tianmen benar-benar tidak baik. Tempat suci seni bela diri yang bermartabat. Tanda kepala. Yang ini tidak sopan. Yang itu tidak penting.
Anda bisa membuat alasan dan mengabaikannya. Sebuah kekuatan bahkan tidak dapat melakukan perintah dan larangan paling dasar. Tetapi setiap orang memiliki tuannya sendiri. Dan kehancurannya tidak jauh. Bab 5180. Rahel Hardy tersenyum dan berkata, Anda tidak tahu apa-apa tentang Master York. Meskipun desa Tianmen memiliki sejarah panjang, seni bela diri desa Tianmen pada dasarnya mengikuti jalur kultivasi eksternal, yang benar-benar berbeda dari tempat suci seni bela diri lainnya yang berkultivasi baik di dalam maupun di luar. Jadi, tempat suci seni bela diri lainnya selalu kurang tertarik dengan desa Tianmen. Bahkan di Liga Bela Diri Negara H, desa Tianmen tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya terbiasa menjadi raja dan hegemoni seperti mereka sendiri. Mereka bahkan tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Saya mengerti. Harvey York tampak tercengang. Katak di dasar sumur. Tidak heran nadanya sangat keras. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Bitor Sidu tiba-tiba tenggelam. Wajah para penonton di sekitar juga sangat aneh. Evaluasi Harvey York dan Rahel Hardy tentang desa Tianmen tidak salah. Meskipun desa Tianmen adalah salah satu tempat suci seni bela diri, desa ini selalu berada di urutan terbawah. Lagi pula, ada batasan apakah pintu di luar persilangan silang dan dibandingkan dengan ternak. Inilah alasannya. Javier Sidu diduga telah memperoleh metode mental tinju Tianmen. Dan di dalam desa Tianmen, hal itu akan menyebabkan persaingan sengit di antara semua pihak. Bahkan membunuh Javier Sidu secara langsung. Tapi masalahnya adalah, tidak peduli seberapa tak tertahannya desa Tianmen, itu juga merupakan salah satu tempat suci seni bela diri. Berada di pucuk pimpinan orang lain, tidak memberikan wajah seperti ini saja dengan mencari kematian. Yang paling penting adalah bahwa di depan Bitor Sidu, dia adalah seekor katak di dalam sumur, yang hanya keterampilan yang bagus, cukup tajam untuk memiliki gigi yang tajam. Wajah Bitor Sidu sangat muram. Tapi kamu tidak tahu apa konsekuensi dari omong kosong seperti itu. Aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, percayalah, kamu akan mati dengan sedih. Apakah kamu mendengar itu? Tetua ketujuh memintamu untuk ayak. Apakah kamu tuli? Orang-orang yang membawa Bitor Sidu juga berteriak keras pada saat ini. Jika kamu tidak ayak, kami berjanji, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kamu berani membungkam desa Tianmen kami. Kamu sedang mencari kematian. Mendengar ancaman ini, Harvey York akhirnya membocorkan Bitor Sidu dengan serius. Lalu berkata ringan, Bitor Sidu. Adik Javier Sidu. Bitor Sidu berkata dengan dingin. Ya, Anda tahu siapa saya. Apakah Anda belum ayak? Harvey York menghela nafas dan berkata, aku akan menamparkan orang sepertimu sampai mati. Tapi demi nama keluargamu Sidu, aku akan melepaskanmu. Pergi dan ayak di depan aula berkabung Broter Sidu. Tidak peduli apa yang benar atau salah yang Anda miliki di masa lalu. Keluhan seperti apa yang Anda miliki. Saya akan memaafkan Anda untuk Broter Sidu. Mendengar kata-kata Harvey York, Bitor Sidu sedikit terkejut. Maafkan saya untuk anjing tua Javier Sidu. Wah, kamu lebih besar dariku. Mendengar pidato Bitor Sidu kepada Javier Sidu, wajah Harvey York tenggelam. Biarkan saya memberitahu Anda. Jangan berpikir bahwa Javier Sidu mengajari Anda pikiran desa Tianmen, sehingga Anda bisa mendapatkan warisan sejati dari transmisi tinju Tianmen, dan Anda dapat memamerkan kekuatan Anda. Biarkan saya memberitahu Anda. Tidak masalah apakah itu token Master Sekte di tangan Anda. Tidak masalah apakah itu teknik jantung desa Tianmen yang Anda kembangkan. Kamu tidak bisa mengancamku. Bagiku, hanya kepalaan besar yang menjadi kata terakhir. Harvey York tidak lagi menatap Bitor Sidu.
tetapi menghela nafas dan berkata dengan ringan, "Bersihkan. Beritahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya." Rahel Hardy sedikit mengangguk, lalu berdiri dan maju menerima tanpa berpikir sepatah kata pun. "Bajingan. Beraninya kamu tamparan." Sebelum dia selesai berbicara, Rahel Hardy menamparkan wajah Bitor Sidu. Ekspresi arogan di wajah Bitor Sidu muncul seketika detik berikutnya. Dia terbang keluar dan menghantam tanah. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.